Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Diceritakan bahwa 10 tahun sudah berlalu dan terlihat banyak orang yang sedang ngobrol di kedai teh, yang mana semua orang sedang membicarakan keadaan dunia saat ini yang sedang berada di masa sulit, dan mungkin akan terjadi kekacauan pada dunia karena aliran iblis dan aliran kebenaran saling bertarung. Di sini seorang Pak Tua pun mengabarkan bahwa kabarnya sekte iblis kini memiliki pemimpin iblis ketiga yang disebut Tuan Muda Ketiga. Terlihat di sini Xiao Huan yang adalah cucu dari kakek peramal Xiao Fan dulu meminta agar Pak Tua ini mengurangi bicaranya. Karena menurut penglihatan Xiao Huan ini, Pak Tua itu akan menemui bencana besar. Dilihat dari 6 luka titik di dahi Pak Tua ini. Pak Tua ini pun sebenarnya ingin marah. Namun melihat bendera milik kakek Xiao Huan ini, akhirnya Pak Tua ini berterima kasih atas nasihat Xiao Huan ini. Sementara kakek Xiao Huan itu kini sudah terungkap namanya, yaitu kakek Zhou Yichu. Dan beliau berusaha memberitahu alasan pertikaian antara aliran kebenaran dan aliran iblis waktu itu. Namun Xiao Huan ini berusaha menahan kakeknya tersebut. Terlihat di sini seorang yang kepo dan ingin tahu alasan pertarungan besar antara aliran kebenaran dan iblis waktu itu. Yang mana kakek Zhou Yichu ini akhirnya menceritakan jika semuanya bermula dari pemuda yang bernama Zhang Xiaofan, murid dari sekte Jingyun. Yang mana Xiaofan ini mempunyai senjata yang adalah harta milik aliran iblis, yaitu mutiara pelahap darah yang disempurnakan dengan darah tingkat pencampur jiwa. Dan tubuh Xiaofan ini pun memiliki dharma tinggi dari Taoisme dan Buddhisme. Suatu ketika Xiaofan ini bertemu dengan wanita dari sekte iblis yang bernama Biao. Namun tak lama kemudian 3 sekte besar berkumpul di sekte Jingyun untuk mengadili Xiaofan karena rahasia Xiaofan ini terungkap. Dan tepat di hari itu juga, Raja Hantu mengambil kesempatan menyatukan sekte iblis untuk menyerang sekte Jingyun ini. Yang mana di sini Master Dao Xuan, yaitu ketua sekte Jingyun, terpaksa menggunakan pedang kuno penghukum immortal karena melihat situasi yang sangat kritis. Namun pada saat kritis itulah Biao ini langsung berdiri di depan Zhang Xiaofan. Dan Biao ini pun merapalkan mantra kutukan kegilaan, yang mana mantra itu perlu membakar esensi darah jiwa si peramal mantra. Di sini penjaga kedai bertanya bagaimana dengan nasib Xiaofan ini. Namun terlihat orang misterius yang berkata bahwa setiap orang dapat berubah jauh dari ujung dunia. Sementara di gua kuno terlihat pertempuran antara sekte iblis melawan istana pemurnian darah yang sedang terjadi. Yang mana sekte iblis ini diketuai oleh Yan Hui dan Saseng dari sekte Raja Hantu. Bahkan terlihat pula orang-orang dari aliran iblis lain ikut dalam pertempuran besar ini. Sementara Bos Nian terus menghadapi orang-orang dari sekte iblis dan orang-orang dari sekte lainnya yang kini sudah tumbuh dewasa. Di sini terjadilah pertarungan yang sangat keras, yang mana pada akhirnya Bos Nian ini harus kembali menggunakan mata iblis merah untuk menghadapi orang-orang dari sekte iblis ini. Namun dengan cepat terlihat seseorang yang langsung menghancurkan mata iblis dari Bos Nian ini. Yang mana terlihat aura orang ini dipenuhi dengan kejahatan, namun dirinya seperti membela sekte iblis ini. Dan ternyata orang ini adalah Xiaofan yang kini dipakai. Tuan Muda Sui di dalam aliran iblis ini, yang mana Xiaofan ini meminta agar mereka untuk menyerah saja. Di sini karena kekuatan besar Xiaofan ini, mereka pun langsung menyerah, dan Bos Nian terpaksa harus menyerah meskipun istana pemurnian darah ini sudah berjuang 800 tahun. Dan terlihat juga Lin Feng dan Nyonya Meimo ini mengikuti Bos Nian tersebut. Namun di sini Ye Kou datang karena mereka sudah bersumpah di depan patung leluhur untuk tidak menyerah.
Dan Yeko tak akan pernah berkhianat karena sejak kecil dirinya selalu ditindas hingga dia sampai di istana pemurnian darah dan dia dipandang di tempat tersebut. Merasa Yeko ini sudah hebat, di sini Bos Nian pun langsung memberikan token sekte itu kepada Yeko agar dia jaga. Sementara Xiaofan kini dipanggil Guili atau hantu ganas dan dia sudah menjadi wakil dari sekte Raja Hantu. Dan Yeko ini meminta Guili untuk membunuh dirinya saja karena sekarang dirinya sudah sendirian dan tak mempunyai teman serta terpojok di pinggir tebing. Dan Yeko ini sudah terlihat pasrah saat Xiaofan ini mendekatinya. Namun setelah membuka mata, Yeko pun terkejut karena Xiaofan ini ternyata tak membunuhnya. Dan Xiaofan ini malah meminta bahwa kedepannya Yeko ini bisa mengikuti Xiaofan saja. Namun Yeko tampak tak mau mengikuti Xiaofan ini karena Xiaofan sudah menghancurkan istana pemurnian darah. Dan Xiaofan berkata bahwa sekte iblis dan aliran kebenaran akan membunuh Yeko ini jika dirinya tak mengikuti Xiaofan sang Guili ini. Dan jika Yeko mati, maka istana pemurnian darah akan benar-benar lenyap. Di sini pun akhirnya Yeko berpikir untuk tetap hidup agar bisa menghidupkan kembali istana pemurnian darah. Dan pada akhirnya pun Yeko ini pun mau mengikuti Xiaofan ini. Bahkan tak lupa monyet mata 3 milik Xiaofan yaitu Xiaohui juga langsung muncul. Meskipun dikenal sangar, namun Xiaofan ini kembali ke puncak bambu kecil untuk mengingat saat dirinya menjadi koki di sekte Qingyun dulu. Namun di sini kirin air yaitu Lingzun milik sekte Qingyun pun terbangun saat Xiaofan terbang melintas di atasnya. Yang mana jelas saja hal itu membuat semua murid sekte Qingyun pun langsung geger. Di sini terlihat semua murid langsung membuat formasi untuk menyegel Lingzun ini ditambah dengan kekuatan Seng Susu. Kemudian ditambah lagi dengan kekuatan pedang milik Jihao dan juga kekuatan besar dari si cantik Lu Suici. Yang mana selalu saja kemunculan Lu Suici ini selalu diwarnai dengan aura keanggunan. Setelah itu di sini Sang Susu keheranan kenapa Lingzun ini tiba-tiba begitu marah. Namun bagi Jihao yang terpenting tak ada yang terluka karena ini. Sementara Xiaofan ini kembali ke sekte Raja Hantu di mana dia menyimpan tubuh beliau yang kehilangan jiwanya. Dan di depan tubuh beliau, Xiaofan pun memberitahu bahwa dirinya sudah membantu ayah beliau melenyapkan faksi lain lagi di jurang kematian tempat Xiaofan dan beliau bertemu pertama kali. Yang mana Xiaofan langsung teringat Biao saat hanya tersisa orang lain dari faksi lain yang dia lenyapkan. Dan alasan Xiaofan tak membunuh orang terakhir ini karena tempat itu adalah tempat Xiaofan dan Biao bertemu pertama kali. Bahkan saat Xiaofan kembali ke puncak bambu kecil, bambu hitam yang pernah Biao duduki pun masih ada. Di sini sambil menangis pun Xiaofan berharap agar Biao ini bisa segera tersadar kembali. Sementara di luar terlihat Zuko dan Jinglong yang melihat Xiaofan bersama Biao. Dan Zuko ini tahu selama 10 tahun ini Xiaofan pasti menemui Biao dulu saat kembali ke sini. Di sini Jinglong pun meminta agar Zuko ini menjauhi Xiaofan karena dia takut kerinduan Xiaofan pada Biao malah akan menimbulkan sedikit kebencian. Sementara di puncak naga sekte Qingyun terlihat Ling Jingyu yang adalah sahabat masa kecil Xiaofan terlihat sedang bermeditasi.
Namun tiba-tiba terlihat seorang yang menyerangnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah latihan kecil untuk Lin Jingyu ini. Yang mana senior dari Puncak Naga tahu jika selama 10 tahun ini pencapaian ranah Lin Jingyu ini jauh lebih baik dari harapan beliau. Dan kemudian beliau pun memberitahu jika ketua sekte Qingyun meminta agar generasi muda sekte Qingyun berkumpul di puncak Tongtian karena mungkin ada hal besar. Terlihat Lin Jingyu ini tak tega meninggalkan beliau ini sendiri. Namun beliau tetap meminta Lin Jingyu pergi untuk berkumpul karena Jingyu harus menjadi pria sejati. Di sini Jingyu pun bersujud dan berjanji jika dirinya tak akan melupakan berkah ajaran dari seniornya ini. Dan Jingyu juga berjanji jika kelak dirinya akan kembali ke sekte dan melawan iblis menggunakan pedangnya. Dan setelah itu pun Jingyu langsung menuju puncak Tongtian tersebut. Di sini terlihat Master Dao Xuan, sang ketua sekte Qingyun pun mendatangi Pak Tua tadi. Yang mana Pak Tua ini merasa berterima kasih karena selama 10 tahun ini Master Dao Xuan sudah membiarkan Lin Jingyu tinggal bersama beliau. Di sini Master Dao Xuan pun heran karena Pak Tua ini tak pernah berterima kasih waktu dulu Master Dao Xuan menyelamatkannya. Namun sekarang beliau malah berterima kasih hanya untuk Lin Jingyu ini. Sementara terlihat Xiaofan ini sedang menemui ketua sekte Raja Hantu yaitu Ayah Biao. Yang mana Raja Hantu bingung karena Xiaofan barusan ini menyelamatkan Ye Gou, padahal dulunya Xiaofan selalu membunuh tanpa keraguan. Namun Raja Hantu berkata bahwa Xiaofan dan Istana Pemurnian Darah bisa dianggap memiliki beberapa hubungan. Karena mutiara pelahap darah di tongkat Xiaofan ini adalah harta peninggalan Pak Tua Haixin. Dan Raja Hantu bertanya apakah Xiaofan mendengar berita jika baru-baru ini ada rumor kalau harta unik muncul di Rawa Barat. Kemudian Raja Hantu meminta pendapat Xiaofan tentang semua kekuatan yang sudah berkumpul di sana. Begitupun dengan istana utama yaitu Istana Panjang Umur yang sudah mengarahkan kekuatan besar. Namun bagi Xiaofan semua ini hanyalah masalah waktu sebelum perang besar pecah. Karena meskipun keempat faksi besar ingin menghancurkan satu sama lain, namun faksi Akasia dan Istana Panjang Umur masih terlalu lemah. Sementara sekte Raja Hantu dan sekte Segudang Racun adalah yang terkuat. Di sini Raja Hantu kembali bertanya bagaimana Xiaofan akan menyikapi hal itu. Dan Xiaofan pun berpikir agar sekte Raja Hantu berinisiatif menyerang Istana Panjang Umur saja. Karena menurut Xiaofan, Yu Yangzi yang adalah penguasa Istana Panjang Umur begitu congkak. Dan Xiaofan berkata agar mereka bekerja sama dengan sekte Segudang Racun untuk mulai mengambil tindakan. Yang mana ternyata pemikiran Xiaofan ini sama dengan pemikiran Raja Hantu. Kemudian Xiaofan pun mengaku jika pikiran mereka bisa sama karena Raja Hantu sudah mengajari pengalaman yang sudah dijalani Raja Hantu selama hidupnya. Bahkan sudah memberi Xiaofan jilid 2 dari buku surgawi selama 10 tahun ini. Dan Raja Hantu mengaku jika sangat langka orang yang bisa memahami semua itu dalam waktu 10 tahun. Kemudian Raja Hantu pun memberikan sebuah surat yang mana surat itu berisi rincian dari sekte Segudang Racun dan faksi Akasia yang bersedia bekerja sama. Dan Raja Hantu meminta Xiaofan segera pergi ke Rawa Kematian yang mana semua orang dari sekte Raja Hantu pasti akan mendengarkan Xiaofan ini. Namun sebelum Xiaofan pergi, Raja Hantu bertanya kenapa Xiaofan masih menyebut sekte suci dengan panggilan sekte iblis sampai sekarang. Namun bagi Xiaofan dirinya tak layak menyandang kata suci karena dirinya bertarung setiap hari dalam pertempuran darah di dalam 10 tahun ini. Di sini Raja Hantu bertanya bagaimana Xiaofan menyebut aliran kebenaran. Namun Xiaofan berpandangan jika hal-hal jahat yang dilakukan aliran kebenaran juga tidak lebih buruk dari sekte iblis. Raja Hantu pun bertanya kembali apa yang disebut kebenaran di hati Xiaofan ini. Namun Xiaofan pun juga tak mengetahuinya.
Sementara di sekte Qingyun, terlihat semua murid berbondong-bondong untuk berkumpul di puncak Tongtian. Dan di sini Xiao Zai yang berasal dari bentangan langit sekte Qingyun memberitahu semua orang bahwa sekte iblis sudah menyerbu rawa barat karena muncul kabar ada harta unik lahir di tempat itu. Dan baginya, harta ini tidak boleh sampai jatuh ke tangan sekte iblis dan menjadi alat kejahatan, karena harta unik dan benda spiritual hanya milik orang dengan budi luhur. Kemudian di sini terlihat Song Daren yang adalah senior Xiaofan di puncak bambu besar sekte Qingyun mendengarkan hal tersebut. Dan di sini ketua sekte memutuskan untuk memilih pahlawan agar pergi ke rawa dengan tugas membunuh iblis dan siluman. Karena kuil suara surga dan lembah dupa juga sudah mengirimkan murid ke sana. Dan di sini semua murid pun berjanji bahwa mereka tak akan mempermalukan sekte. Di sini fajar mulai muncul dan setiap orang sudah bersiap untuk menuju ke rawa barat. Terlihat pula Li Di dan Yen Hong dari lembah dupa yang juga menuju ke tempat itu. Bahkan kakek Zhou Yizhu mengajak Xiaohuan ke sana melihat angin yang semakin kencang. Sementara Xiaofan bersama Xiaohu ini langsung menuju ke sana sendirian. Dan itulah guys alur cerita Jedi Dynasty episode 27 ini. Gimana nih menurut kalian dengan Xiaofan sekarang ini? Ternyata semakin sangar juga ya penampilannya meskipun sekarang dirinya menjadi villain. Dan apakah yang akan terjadi di rawa barat? Kita tunggu saja di Jedi Dynasty episode 28. Akhir kata, maafin Mimin yang telat upload karena Mimin kebanyakan tidur di bulan puasa ini. Dan see you next episode.